Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Subtema 2 sekarang ya, globalisasi dan manfaatnya. Untuk pembahasan yang lain kita bisa lihat di sini. Ini adalah playlist. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Oke, globalisasi dan manfaatnya. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat dari globalisasi? Ya, bagaimana globalisasi dapat terjadi? Manfaat globalisasi ya kita bisa memperkenalkan produk-produk kita, budaya kita ke seluruh dunia, itu manfaatnya. Sedangkan bagaimana globalisasi ini bisa terjadi karena kemajuan teknologi tentu saja ya. Amati foto berikut. Nah, ini adalah Menteri Luar Negeri kita, ya, eh, sedang berbicara di APEC Ministerial, ya, November 16 sampai 17 tahun 2015 di Manila, Filipina. Ya, ini adalah Bu Retno Marsudi. Ya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila di Filipina tahun 2015. Artinya Indonesia ini berperan aktif ya dalam dunia global ini. Ya, tidak hanya menjadi anggota saja tapi aktif untuk berpartisipasi. Pembelajaran 1, setelah mengamati foto di halaman sebelumnya, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama temanmu. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat tinggi APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia ini karena kemajuan teknologi telekomunikasi. Karena kemajuan teknologi telekomunikasi. Ya, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia dan dunia? Manfaat globalisasi adalah Indonesia bisa berperan aktif, bisa berperan aktif dalam di dunia global ya, berperan aktif dalam percaturan dunia. Ya, baik di bidang politik, bidang ekonomi, ya, percaturan artinya apa sih percaturan ya? Intinya kita bisa berperan aktif dalam organisasi-organisasi atau kita dalam perdamaian ya, dalam ekonomi itu yang dimaksud dengan percaturan dunia. Ya, jadi Indonesia bukan hanya pemain lokal tapi merupakan pemain yang global. Simak teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh gurumu. Teks akan dibacakan dalam setiap paragraf. Tulislah informasi penting dalam setiap paragrafnya. Kamu akan diberi waktu untuk menuliskan informasi tersebut setiap paragraf selesai dibacakan. Tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Paragraf topik masalah ya, paragraf 1 ada paragraf 2 ya. Topik masalah ini deret penjelasnya dan nanti ada paragraf 3 paragraf ya, dan paragraf 4 simpulan. Ya. Di sini di buku ini enggak ada ya. Tadi sempat saya cek di buku versi guru ya, buku tematik guru, ternyata ada teks ini ya. Bahasa Indonesia layak jadi bahasa ASEAN. Ya, ini adalah paragraf pertama. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk 250 juta. Ya, seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram Prof. Dr. Mahsun MS digelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta Kamis ya. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Ini informasi pentingnya ya. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak
menjadi bahasa ASEAN. Nah, kemudian paragraf 2 yaitu deret penjelas, kita lihat lagi di sini. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanak-kanakan, dan sebagainya. Jelas Mahsun, pada kesempatan yang sama. Budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa dengan Romo Magnis menilai Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkap apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang. Ya, jadi bahasa Indonesia yang hanya memiliki 90.000 kosakata memiliki strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Ya, ini adalah bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia yang memiliki yang hanya ya dikasih hanya memiliki 90.000 kosakata. Memiliki strategi ya, memiliki strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Gramatikal kata baru. Ya, strategi gramatikal sebentar. Strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Ya, untuk menciptakan kata baru. Kata baru. Ya, kemudian poin kedua, ya, di sini menurut Mahsun ya, ditambahkan gitu lebih enak. Menurut Mahsun. Jadi sumbernya harus jelas. Menurut Romo Magnis ya. Di sini ini penting juga. Nah, menurut Romo Magnis bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global ya. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disebut Romo Magnis layak menjadi bahasa global ya. Jadi masuk akal. Nah ini dalam bahasa Indonesia kita bisa mengungkap apa saja. Ya. Menurut Romo Magnis atau bahasa nama aslinya aja ya. Jangan panggilannya. Frans Magnus Suseno. Ya, bahasa Indonesia bisa mengungkapkan apa saja, bisa mengungkap apa saja, sehingga layak menjadi bahasa ASEAN. Ini adalah paragraf penjelas. Paragraf 3 ini masih di deret penjelas. Oleh sebab itu yang menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang masih yang merasa lebih percaya menggunakan bahasa Inggris, ya. Disayangkan generasi saat ini lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Kita lihat di televisi ya, dikit-dikit ngomongnya ada bahasa Inggrisnya, dikit-dikit ada bahasa Inggrisnya. Dan kalau sudah menggunakan bahasa Inggris itu dianggap atau dia sendiri menganggap kalau sudah keren.
Ya, saya dukung. Ya, bagi saya mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup pelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing maju, tetapi bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak 1962 itu. Ya, paragrafnya ada 3 ya di sini ya. 1, 2, 3. Paragraf 4-nya tidak ada. Ya, paragraf 4-nya tidak ada. Jadi ini tidak ada. Simpulan dan pesan pendapat pribadi penulis ya. Coba dilihat pendapat pribadi, tidak ada juga. Pendapat pribadi penulis tidak ada di sini. Oke. Jadi hanya sampai 3 aja. Sudah ada sumber WW Antaranjis berarti sudah berakhir. Oke. Kita akan lanjutkan bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Indonesia berperan aktif ya. Indonesia berperan aktif. Ya. Tidak hanya sebagai anggota ngikut saja, enggak, aktif Indonesia. Baca kembali dengan teliti informasi penting yang telah kamu temukan di teks baca yang dibacakan guru. Diskusikan bersama teman tentang jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Ya, tuliskan loh. Ini kok pertanyaannya agak beda ya. Baca kembali dengan teliti informasi penting yang telah kamu temukan dari teks yang dibacakan guru. Diskusikan bersama teman tentang jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Wah, ini kelihatannya kok nggak nyambung dengan isi ceritanya ini ya. Ya. Atau mungkin saya salah baca, Anda rasanya ini benar kok. Ya. Ya sudah. Itu kita lewati aja karena tidak sesuai ya. Diskusikan bersama teman tentang jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Nah, di sini kita jawab yang berikutnya aja. Sebenarnya agak nyambung dengan yang berikutnya. Tuliskan, nah ini cara informasi lain tentang kerjasama di bidang politik. Ya, di bidang politik ya, kita fokus politik sekarang, yang sebelumnya budaya. Antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN, identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Kamu bisa melakukannya bersama teman-teman dalam kelompok kecil. Tuliskan dalam diagram berikut, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang, bukan sosial budaya ya, politik. Di masa globalisasi, bentuk kerjasama politik. Nah, ini kita akan mencari informasi ya, kita yang paling enak kita mencari informasi di internet ya. Kebetulan saya sudah ketikkan di sini ya, kerjasama Indonesia di ASEAN di bidang politik dan peran Indonesia ya. Di sini ada 3 yang saya pilih ya. Di sini ada banyak. Di sini dari mana ini? Detik.com. Nah, Indonesia ternyata penggagas layarnya ASEAN. Ya, Indonesia menjadi salah satu penggagas layarnya organisasi ini. Kala itu Indonesia mewakili Menteri Luar Negeri Adam Malik. Ya, nah ini aja politik ya. Menjadi penengah konflik dan perang. Ya, Indonesia menjadi penengah, atau ini aja ya, penggagas layarnya ASEAN ini kita tuliskan. Ya. Penggagas layarnya ASEAN, bentuk kerjasama di bidang politik ya, ASEAN itu sendiri ya. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan bentuk kerjasama adalah terbentuk ASEAN ya, ASEAN. Ya, peran Indonesia adalah penggagas terbentuknya ASEAN. Terbentuknya ASEAN. Nah, kita lihat di bidang lain ya, meluncurkan gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN ya. Oke. Disampaikan oleh ini ya, Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirayuda meluncurkan gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN ya.
Kita lihat lagi, meluncurkan gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Meluncurkan, ini masih ASEAN ya, meluncurkan gagasan ya, gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN, pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Banyak ya. Terus mungkin kerjasama di bidang produk makanan halal, ini bukan politik ya. Pentas seni ya, kita lihat dari review bukalapak.com ya. Nah, Bukalapak ternyata ada ininya juga ya. Sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN KTT pertama ya, tuan rumah konferensi pertama KTT pertama ya. Tuan rumah KTT pertama. Tuan rumah KTT pertama. Tuan rumah KTT konferensi tingkat tinggi ya, pertama. Ya, kita lihat lagi apa saja peran Indonesia turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Ya, ini masih di ASEAN ya. Tadi keamanan sudah, pembentuk komunitas keamanan ASEAN sudah tadi. Terus, nah ini mendorong penguatan kerjasama di sektor maritim. Ya. Isu tersebut berfokus kala itu memang meliputi beberapa kasus yang marak terjadi, penanggulangan isu illegal imported, unregulated fishing, ya ini ya, mendorong penguatan kerjasama di sektor maritim, mendorong kerjasama di bidang maritim, gitu aja ya, di bidang maritim. Nah, kita cari satu lagi, banyak sekali peran Indonesia ya. Nah, memastikan sentralisasi ASEAN. Wujud dari peran tersebut terlihat Indonesia memprakarsa dikeluarkannya Statement of Minister ASEAN. Turut serta pada isu pekerja imigran ASEAN, ya. Nah, turut serta pada isu, kita lihat di yang lain. Wah, ini keren ini. Contoh kerjasama di bidang politik dan keamanan. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Nah, ini ya, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Nah, atau di Indonesia Laut Natuna Utara itu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi, laporkan hasil temuanmu pada guru bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia. Bagaimana dampak energi listrik di Indonesia sudah berkembang bagus ya. Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup. Ayo kita cermati potongan berita berikut ini ya. Kita cermati dulu ya. Belakangan ini ya, ini adalah paragraf 1, siapa tahu nanti ditanyakan ya. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi ya, secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi ya bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada 20% ya disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dengan penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin pada indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengkonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Ternyata kita masih boros ya. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan
naiknya permukaan laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimana caranya? Ayo kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Alat dan bahan: satu buah lampu bohlam 5 watt, satu buah lampu LED 5 watt, satu buah lampu neon 5 watt, satu buah dudukan lampu, beberapa buah baterai 0,5 meter ya, setengah meter ya, kabel gunting isolasi, dan sebuah kotak kardus bekas mie instan. Ya, buatlah satu rangkaian lampu sederhana seri ya, letakkan dudukan lampu di dalam kardus, pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian dalam kardus, amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut. Ini adalah lampu LED, ini lampu bohlam, ya, yang satu lampu apa tadi? Lampu neon. Ini yang lampu neon. Lampu neon. Oke. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan percobaan. Lampu mana yang memiliki kualitas cahaya yang paling terang? Lampu yang cahaya yang paling terang ya yang nomor 1, teknologi terbaru ya, lampu LED. Ya. LED paling terang. LED, kemudian diikuti lampu neon, baru yang ketiga lampu bohlam. Ya, yang pertama LED, yang kedua lampu neon, dan yang ketiga baru lampu bohlam. Ini dari yang paling kuat ya. Jadi yang paling terang adalah LED-nya. Lampu mana yang paling hemat energi? Jelaskan. Nomor 2, yang paling hemat energi adalah yang LED. Ya, yang paling hemat energi adalah lampu LED. Karena ya hampir semua energi dijadikan energi cahaya. Ya, ini bisa dilihat atau diamati, ya, lebih cocok diamati dengan rendahnya kenaikan suhu. Kenaikan suhu lampu. Ini Pak Ali juga pakai LED ya. Jadi suhunya tetap dingin ya, rendahnya kenaikan suhu lampu. Untuk lampu yang lain ya ini cepat panas. Nah, kalau lampu yang bohlam cepat panas ini sekarang tidak untuk penerangan tapi untuk menghangatkan ayam misalnya ya, di kandang ayam. Jadi untuk penghangat ini. Ya, cocok. Ya, rendahnya kenaikan suhu lampu. Ya. Jadi seluruh energinya bukan seluruh ya, sebagian besar. Tidak bisa kita efisiensi 100%, pasti ada yang kurang. Dan ke lampu neon ini di sini sudah ada energi savernya. Ini energi saver. Ini teknologi yang sebelum lampu LED keluar ya. Sebelumnya adalah bohlam, terus diperbaiki dengan teknologi neon, terus teknologi yang terbaru adalah pakai LED. Ini yang paling efisien. Ya. Dengan buat yang sama, dengan energi yang sama, ternyata dia yang paling terang nyalanya. Ya. Laporan kegiatan percobaan lampu hemat listrik. Nama percobaan adalah lampu hemat listrik. Ya, tujuan percobaan mengetahui lampu yang paling hemat. Oh ya, saya tambahkan lagi, selain itu lampu LED juga menyala paling terang ya. Lampu hampir semua energi jadikan energi cahaya, ini bisa diamati dengan rendahnya kenaikan suhu lampu dan cahaya yang paling terang. Yang lebih terang dengan konsumsi daya yang sama.
yang sama. Ya. Jadi di sini semuanya sama, yaitu 5 watt. Ya, dengan sama-sama 5 watt ternyata dia yang paling terang. Ya. Oke, alat dan bahan adalah alat dan bahan kardus. Ya, kardus bekas ya. Kemudian lampu LED 5 watt, bohlam 5 watt dan lampu neon 5 watt, kabel 0,5 meter ya, kita juga butuh selotip ya, baterai ya. Jadi ini ada bahan-bahannya sebenarnya sudah ada di sini ya. Isolasi ini selotip ya, gunting ya. Kita butuh juga gunting. Langkah kerja, rangkailah lampu ya seperti gambar ya, dalam kurung rangkaian seri. Oh ya, di situ juga ada saklar ya. Di sini juga ada saklar. Ya, jadi kita butuh saklar juga. Ya, setelah dirangkai seri, ya gantilah lampu dengan, di sini ada fitting juga ya. Fitting lampu di sini. Fitting lampu. Fitting lampu. Ya. Rangkailah gambar seperti seperti gambar rangkaian seri, ganti lampu ya secara berurutan, terus kita amati ya, yang paling terang dan amati juga suhunya. Yang paling terang ya, amati perubahan suhunya ya. Di situ nanti kesimpulannya ya, kesimpulannya lampu yang terbaik, paling hemat adalah lampu LED karena paling terang dan perubahan suhunya paling kecil. Suhunya paling kecil. Ya, sedangkan lampu yang kedua ya, yang kedua nanti adalah lampu neon ya, sesuai dengan urutan yang saya berikan. Bohlam ya yang paling redup dan suhu perubahannya yang paling panas nanti. Jadi artinya apa? Banyak energi yang dirubah menjadi bukan cahaya untuk penerangan tapi untuk panas. Apakah nggak ada gunanya? Ada ya. Sekarang itu digunakan untuk pemanasan ya. Biasanya untuk hewan ternak yang masih kecil ya, ayam-ayam kecil gitu dikasih itu biar tidak kedinginan. Bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu telah melakukan kebiasaan hidup hemat listrik? Ya, iya dong. Ya. Kita harus hemat listrik, apalagi sudah tahu ya, kita ganti semua lampunya. Kalau dulu ada lampu neon ya, sekarang waktu itu belum ada lampu LED. Sekarang diganti lagunya lampu LED. Apa rencanamu untuk menjadi lebih baik lagi? Ya, mengganti lampu menjadi lampu LED ya, untuk energi ya. Ganti lampu menggunakan lampu LED. Ini untuk lampu, untuk yang lain ya rencanamu untuk lebih baik lagi ya. Yang tadi kayak dari segi bahasa, lebih mencintai bahasa Indonesia dan bangga dengan bahasa Indonesia. Ya, kita harus lebih mencintai dan bangga dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lebih mudah, lebih sederhana, lebih fleksibel daripada bahasa Inggris, ya, atau bahasa lain yang manapun.
Ceritakan kegiatanmu hari ini di sekolah tentang pentingnya hidup hemat listrik. Ya, hemat listrik itu adalah hemat energi. Hemat energi artinya hemat sumber daya alam. Ya, jadi penting sekali kita untuk hemat listrik. Diskusikan bersama orang tua tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan kebiasaan hidup hemat listrik. Untuk hidup hemat listrik, misalnya mematikan televisi apabila tidak digunakan, mematikan lampu apabila tidur, mematikan alat-alat listrik termasuk komputer apapun, ya, mencabut colokan apabila sudah tidak dipakai, karena walaupun tidak dipakai, ya, colokan untuk charger HP itu tetap saja akan mengkonsumsi energi listrik. Nah, hal-hal kecil seperti ini kalau dilakukan kita artinya sudah menghemat listrik. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.